Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultan al-wadhihi burhan al-maqsudi fi wujudi ikram wa ibhar. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadits shadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa balagha ad-da'wah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad. Adik-adikku yang tercinta, santriwan dan santriwati Arharus yang cetar membahana, sehat semua, sehat. Adik-adikku sekalian, dalam rangka memperingati sekarang itu acara peringatan Maulid Nabi, berhubung karena bulan ini bertepatan dengan bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berkumpul di tempat ini tidak lain tidak bukan justru karena kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa bersama-sama di tempat ini, bisa bertatap muka, bersua pandang, bertukar pikiran di haflah mubarakah ini, justru dasarnya karena kita sama-sama cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, adik-adikku yang berbahagia, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dari kakak-kakak kalian tentang ceramah masa kecil Nabi yang disampaikan oleh 4 orang mubalik yang keren, kece bener lah pokoknya. Sebagaimana yang kita tadi simak bahwa masa kecil Nabi Muhammad SAW sudah tadi diceritakan, maka pada kesempatan kali ini hanya bercerita sebagian kecil di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Siap dengar? Karena kalau misalkan poin-poin penting tentang Maulid pasti hoream. Nah, hijina tengah hari panas capek, apalagi sudah orang-orang memanah tadinya, tapi lumayan, jadi mending bercerita aja. Siap dengar? Mau dengar mau? Jadi, adik-adikku yang tercinta, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, bahwa barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka pasti bakal bersama-sama dengan Nabi di surga. Mudah-mudahan kita termasuknya. Kita cinta ke Nabi, cinta ke Rasulullah. Mudah-mudahan cinta kita tidak dusta. Mudah-mudahan tidak ada dusta di antara cinta kita. Betul? Mudah-mudahan kita betul-betul cinta kepada Nabi sehingga di akhirat nanti kita bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada sahabat Nabi yang selalu menyertai Nabi, kemana-mana ikut Nabi, kemana-mana selalu bersama Nabi. Tapi suatu hari bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Cek Rasul, kamu masuk surga karena kamu mencintaiku, cek Nabi, kamu masuk surga. Tapi sahabat tersebut tidak senang, sahabat tersebut murung, sahabat tersebut dijanjikan surga oleh Nabi, sahabat tersebut enggak senang, enggak. Justru kalahkan dia murung kayak yang enggak senang gitu. Cek Rasul, wahai sahabat, kenapa kau dijanjikan surga, dijamin masuk surga, kalahkan jika kesemangat, pada dijanjikan masuk surga? Kata sahabat tersebut, apa? Cek sahabat tersebut, ya Rasulullah, lamun saya masuk surga, sementara engkau masuk surga, pasti di surga kelasnya beda. Engkau itu Rasulullah, sedangkan aku hanya umat Islam biasa, sahabatku. Aku cuma umat Islam biasa, ibadahku biasa-biasa. Sedangkan engkau Rasulullah, di surga pasti engkau di surga tertinggi. Tapi saya hanya sahabatku, maka masuk surga pun pasti tidak bersama dengan engkau. Sedih sahabat tersebut, padahal sudah dijanjikan masuk surga. Sedih, kenapa? Karena tidak bersama-sama Nabi, tidak bersama dengan Nabi nanti di surga.
Kata Nabi apa? Nabi menyampaikan berita gembira kepada lelaki tersebut. Kata Nabi, wahai pemuda, wahai sahabatku, sesungguhnya almar'u ma'aman ahad, manusia itu akan bersama, seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Kalau engkau mencintaiku, kata Nabi, maka engkau pun masuk surga bakal bersama-sama denganku. Siap cinta Nabi, siap? Siap cinta Nabi? Bahkan ada seorang pemuda, adik-adik, zaman Nabi ada seorang sahabat Nabi yang gimana ya? Kelakuannya random. Kelakuannya random. Tapi dia sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Ada sahabat Nabi namanya siapa? Nuaiman. Coba dengar? Coba? Nuaiman. Sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman itu asalnya seorang pemabuk, suka minum minuman keras. Minuman keras teh model kompor, bukan itu ya. Suka minum minuman keras. Waktu itu zaman itu belum ada merek-mereknya, pokoknya minuman keras yang memabukkan titik. Nuaiman gemar meminum minuman keras. Setelah masuk Islam pun Nuaiman tetap meminum minuman keras. Malamnya minum mabuk, besok pagi ketahuan Nabi mabuk, pun Nabi dicambuk. Tobat mah, tobat ya Rasul. Besok mabuk deh, dicambuk deh. Sampai sahabat Nabi yang lain ada yang mencambuknya dengan cambukan yang banyak karena seolah-olah Nuaiman itu mempermainkan Rasulullah. Rasul tidak tobat, minum deh, tidak tobat, minum deh. Tapi sampai ayah sahabat terus bilang seperti ini karena Nuaiman tidak pernah mau tobat. Maksudnya teh minum deh. Sampai ada di antara sahabat Nabi yang berkata, la'anallahu ala Nuaiman. Semoga Allah melaknat Nuaiman. Ketika ada sahabat Nabi yang melaknat Nuaiman, Rasul berkata, la tal'anu, jangan laknat dia. Jangan laknat Nuaiman. Karena apa? Karena Nuaiman itu meskipun bermaksiat, tapi dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Modalnya cuma satu, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Nuaiman itu dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Jangan laknat dia, karena Nuaiman itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Begitupun dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Nuaiman itu jahilnya luar biasa. Sahabat Nabi yang satu ini jahilnya luar biasa. Pernah suatu waktu Nabi menuju ngariung dengan sahabat. Nabi lagi ngariung dengan sahabat menuju ngariung. Kemudian Nuaiman pesan makanan. Bawa makanan banyak disebutkan karena Nabi dimakan sama sahabat. Dimakan. Beres makan ya Rasulullah, tak akan dibayar. Itu udah gana di pintu. Coba Rasulullah dikerjain, dikasih makanan, udah beres makan, bilang ini belum dibayar. Nanti ya Rasul ini belum dibayar, itu udah dagangan paling itu coba. Rasulullah dikerjain, Rasul aja dikerjain, luar biasa. Pernah satu hari ini kisah tertulis di kitab Syiar A'lam An-Nubala Imam Ad-Dahabi bahwa Nuaiman teh hiji waktu diajak ku Abu Bakar. Siapa? Diajak oleh Abu Bakar. Abu Bakar meminta izin ke Nabi. Cek Abu Bakar teh, ya Rasulullah, saya mau berdagang ke Syam. Syam teh Romawi lah. Namun sekarang mah Palestina, Suriah, Yaman, Yaman bukan. Suriah, Lebanon, Palestina lah diantaranya. Itu negeri Syam dulu. Negeri Syam itu negeri superpower dulu. Menayana di Indonesia Batam atau Jakarta pusat perdagangan. Karena Abu Bakar meminta izin ke Rasul, Abu Bakar ya Rasulullah, saya berdagang ke negeri Syam. Oh iya, terus gimana? Izinkan saya membawa Nuaiman, mengajak Nuaiman. Cek Rasul, nah mau Nuaiman? Nuaiman mah akhlaknya kan random. Itu jelas gitu kan. Kelakuannya aneh. Untuk apa kau mengajak Nuaiman? Cek Abu Bakar, ya biar ramai Rasul. Karena kan setiap Rasul lagi kumanya, lagi murung, lagi galau, lagi nggak enak, datang Nuaiman pasti Rasul tertawa. Karena apa? Karena Nuaiman selalu membuat Nabi tertawa.
Maka Abu Bakar minta izin mengajak Nuaiman supaya ketika berdagang di negeri Syam, Abu Bakar ayah hiburan lah gitu Pak. Jadi ayah sesuatu yang menyenangkan dari Nuaiman. Cek Rasulullah, terus ajak gue. Tapi kahadewe, iya ya Rasulullah. Berangkatlah Abu Bakar mengajak sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Nuaiman. Bahkan ayah sahabat Nabi yang polos, yang kemana-mana ikut, disuruh maju, disuruh mundur. Taat sahabat tadi polos. Namanya Suwaibib. Siapa? Namanya siapa? Suwaibib mah orangnya teh polos. Disuruh maju, disuruh mundur, disuruh diu. Polos. Sementara Nuaiman mah random akhlaknya. Disuruh maju dia mundur. Disuruh belok kanan, sen kanan, belok kiri gitu kan. Nuaiman mah akhlaknya random, suka-suka hati. Sampailah di negeri Syam, kemudian dibagi-bagi tugas oleh Abu Bakar. Wahai jamaah, gitu kan. Wahai sahabat-sahabatku, sekarang bagi-bagi tugas. Kau bagian anu. Ditanya Suwaibib, kau mau kerja apa? Cek Abu Bakar. Cek Suwaibib teh, terserah Abu Bakar lah, terserah Tuan Abu Bakar. Bebas abi mas, oh nyalah daman emang nurut. Cek Abu kesekian tuh karena kau itu orangnya penurut dan amanah, kau bagian jaga makanan. Suwaibib bagian jaga makanan. Jadi cek Abu Bakar, kalau saya belum pulang, jangan dulu dikeluarin makanan. Jaga weh Allah sampai ke aya makan. Kayak lamun geus pulang, sadayana pulang, ariung baru makan bareng. Kemudian Nuaiman datang. Wahai Abu Bakar, hai abi naon tugasna? Cek Abu Bakar terus, ya mau diberi tugas mau bener tuh. Kelakna random. Cek Abu Bakar teh, Nuaiman mah bebas lah, sok ulin lah, kumaha maneh barek naon lah, sok bebas. Nuaiman tidak dapat tugas. Karena dikasih tugas dia mau bener. Apa yang ada hiburan gitu. Ya, akhirnya Abu Bakar berangkat, berdagang, berbisnis. Suwaibib menjaga makanan, Nuaiman keluyuran, gak ada kerjaan. Karena gak ada kerjaan, ayo cicing makan gampang lapar kan. Panitia we lamun anu capek mah laparna teh gak kerasa. Tapi anu loba cicing mah teh laparna. Banyak itu panitia. Nuaiman tidak punya kerjaan. Akhirnya Nuaiman lapar, belum waktunya makan, Nuaiman sudah lapar. Duit teu boga. Gak punya uang, gak dikasih uang oleh Abu Bakar, gak punya uang, rek jajan teu boga duit. Tapi lapar diheula. Datang ke Suwaibib yang dagang makanan. Suwaibib, saya lapar. Cek Suwaibib teh, aku maneh mah ih, karek video geus lapar duit. Abu Bakar kecan duit diheula tungguan Abu Bakar. Cek Nuaiman teh macam-macam ka urang. Suwaibib mulai sieu karena Rasul wae dikerjain. Kok Suwaibib? Cek Suwaibib teh tulan Nuaiman. Kayak tuh tungguan Abu Bakar minta roti hiji we. Cek Suwaibib moal. Sok lamun maneh teu ngasih makanan, maka saya bikin perhitungan kepadamu. Bikin perhitungan. Cek Suwaibib, karena Suwaibib orangnya menjaga amanah, taat kepada Abu Bakar, maka cek Suwaibib soklah kumaha maneh we kan mau dikasih makanan karena ini amanah dari Abu Bakar. Gak mau saya kasih makanan, berarti nanti saya khianat, tidak beramanah. Akhirnya cek Nuaiman, oke kalau gitu berarti kau buat perhitungan sama cek Nuaiman. Setelah itu Nuaiman kemana? Lapar ya, ini ke pasar. Berangkat ke pasar, datang ke pasar penjualan budak atau hamba sahaya. Zaman dulu ayah hamba sahaya nusuk dijual-jual, manusia teh masih dijual belikan, dipajang, domba euy. Jalma-jalma teh dijual. Nuaiman datang, cek Nuaiman teh, ya hamba sahaya sabarahaan dia. Oh iya mah harga ayeuna barunya rupiah ieu 20 juta. Ayeuna ieu 40 juta. Ayeuna sabaraha? 10 juta. Cuma di marah mahal di dia, tapi buka budak, buka hamba sahaya, tapi dijual murah gitu. Oh banyak dijual murah, pasaran de 20 juta, murah ya, dijual 2 juta lah. Wah bener, cek pengusaha hamba sahaya, wah maunya 2 juta, sok kurang dibeli, ya sok 2 juta harga, tapi ayat kurangnya. Apa kekurangannya? Kekurangan teh, lamun ditangkap
sok ngaku orang merdeka, bukan hamba sahaya. Ngaku nate orang merdeka. Ayo cek anu pengusaha hamba saya, bahaya tuh kayak gitu. Karena kita mah tidak butuh pengakuan, tidak butuh omongan anak, tapi butuh kerja. Oke lah, contohlah beli 2 juta, deal. 2 juta kan, masuk kantong 2 juta. Mana hamba saya itu tuh? Ayo nuker jaga makanan tuh. Tuh itu tuh nuker yuk, buat hadir. Nah itu hamba saya orang juga tewak, ditangkap lah. Ku pemilik pasar hamba saya begitu tewak bener. Saya bukan hamba saya orang merdeka. Buku iya kekurangan aneh terang aku. Ditangkap lah, dijual lah di pasar. Suaibib dijual di pasar. Noiman dapat uang kan? 2 juta, 2 juta lepas duit pan. Gajan, Noiman tuh beli bakso, balapan, belanja, beli baju, beli pakaian, beli oleh-oleh buat Rasulullah, buat Nabi Muhammad, beli oleh-oleh. Ketika pulang ke suara jajan, Noiman teh bawa oleh-oleh, bawa perhiasan, bawa baju. Pulang ke tempat Abu Bakar pulang. Cek Abu Bakar teh mana Suhaibib dia? Gerak keluar kan makanannya orang geus lapar geus arep rupo. Mana Suhaibib? Noiman dengan polos cek Noiman teh terus dijual tadi Abu Bakar di pasar. Suhaibib terus dijual jujur terus dijual wae Abu Bakar tadi di pasar. Oh, didengar riuh Abu Bakar teh. Hanya dijual aja nanti jalan merdeka. Bebaturan mana dijual? Akhirnya oleh Abu Bakar diambil kembali ke pasar, dibeli kembali oleh Abu Bakar, kemudian dibawa pulang. Jadi Suhaibib pernah jadi orang hamba sahaya sebentar, dibeli lagi oleh Abu Bakar, kemudian jadi orang biasa dulu. Pulang ke Madinah, diceritakan ke Rasulullah mendengar cerita Nuaiman menjual temannya Suhaibib. Rasulullah sampai tertawa, kata periwayat, hatta badat nawajiduhu, sampai gigi geraham Rasul kelihatan. Jadi Rasul tertawa itu jarang giginya kelihatan. Jadi memang ketika mendengar cerita kata Nuaiman menjual Suhaibib, sampai Rasul tertawa terbahak-bahak. Tapi itu bisa berubah dan Nuaiman dicintai Allah, dicintai Nabi. Kemudian ayah di hiji waktu di Madinah, di rumah Nabi. Rumah Nabi itu di mana? Rumah Nabi itu di mana? Di Madinah rumah Nabi itu. Di Madinah Nabi kedatangan tamu. Kedatangan apa? Tamu dari luar negeri, orang yang bukan Islam. Dari luar negeri datang ke Madinah ingin mengenal Islam. Bawa kendaraan luar biasa, kendaraan mewah. Kendaraan mewah waktu itu mah onta mewah teh, onta gemuk gede warnanya merah. Itu kendaraan paling mewah di zaman tersebut. Bawa kendaraan gede, ontanya gede montok. Datang ke Nabi, diparkir di depan rumah Nabi, diparkir, dikunci, mulanya onta nanti kunci pakai remote. Onta nanti kita lihat di depan rumah Nabi. Tamu tersebut masuk ke rumah Nabi. Di depan rumah Nabi, ayah yang berjaga, biasa ayah pengawal. Yang mengawal di depan rumah Nabi teh ada sahabat Nabi yang bernama Hamzah. Siapa cenah? Hamzah. Kemudian ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib. Di antara teh keur berjaga di depan rumah Nabi. Kernarium Hamzah, Ali, Umar, dan juga Kernarium. Itu tamu di mana? Oh, di luar negeri, tidak di Syam. Oh, iya. Islam bukan, dia ingin mengenal Islam. Oh, gitu. Ketika kenungguan otak naita, datang Nuaiman. Datang siapa? Nuaiman datang. Nah, ketika sahabat Nabi Kernarium datang Nuaiman gembira, karena tiap datang Nuaiman pasti waya ulah nu aneh. Pasti ada sesuatu anu aneh dan menyebalkan gitu kan. Datang Nuaiman, didatangi ke Hamzah. Nuaiman pergi Nuaiman cek Hamzah. Naon Hamzah? Tinggal itu. Ontak tamu Nabi, ontak tamu Rasul itu gede, beri montok cek Hamzah. Itu tinggal beri montok dia loh. Cek Nuaiman itu, ini montok jika kamu disate mana ya? Ontak batur.
onta tamu saya yang mau disakit gimana ya cek Hamzah teh memang mana wani gitu nanti onta tamu cek no Aiman saya berani asalkan kalian tidak bilang ke Rasulullah wani ya asal tamu beja kan Nabi eta mah heureuy Hamzah teh heureuy ya gitu tuh bercanda tapi tidak lama geus lupa ngobrol deui karo teu lami eta onta tiba-tiba geus dipuncit onta tamu dipuncit kudu Aiman nu Aiman teh datang pinu darah geus puncit onta Hamzah itu onta geus dipuncit ulah kebijakan Nabi kan urang rek kabur heula kela geus aman urang nyantai bareng-bareng onta tamu dipuncit aduh ya Allah onta tamu dipuncit anu bingung saha Hamzah Umar Ali anu nungguan onta nungguan kendaraan tamu tiba-tiba geus dipuncit ku Aiman bingung ada Hamzah teh aduh ieu kumaha cenah onta tamu ieu beneran balik ka rumah kita pulang lupa balik jauh kana Krisya pakai ontana dipuncit ku Aiman bingung lah bener ketika tamu keluar dari rumah Nabi rek pulang ningali ontana geus dipuncit langsung ada tamu teh wana kota ontaku cuma kumaha yo geus dipuncit karek ge mau mengenal Islam datang jauh-jauh di Syam ke Madinah karek mengenal Islam balik-balik ontana geus dipuncit orang Islam gitu aduh Rasul nanya kumaha ieu cek Hamzah teh nu Aiman ya Rasulullah nu Aiman itu kelakuan nu Aiman ya Rasulullah akhirnya karena Rasul tidak mau citra Islam buruk Rasul diganti wahai sahabat siapa yang punya harta tolong kita kumpulkan dana kita ganti 2 kali lipat onta yang dipuncit nu Aiman diganti ku Rasul tamunya pulang habis tamunya pulang baru ya Rasul sekarang kita bikin perhitungan ke Aiman dicarilah Rasulullah dicari kemana tadi lupa tadi itu ya Rasulullah dicari nu Aiman teh kabur terus berlari terus kabur sampai hampir keluar di kota Madinah sampai di suatu kampung di ujung kota Madinah ada sahabat Nabi yang lain yang bernama Miqdad. Siapa cenah? Sahabat Nabi bernama Miqdad di pinggiran kota Madinah sedang menggali sumur. Miqdad teh gali sumur. Datang nu Aiman lompatan bari capek. Hai Miqdad, kunaon eta? Tengah gali sumur. Naon ieu? Bukan di budak jurig kan. Saya teh lagi dikejar-kejar orang jahat cenah. Aiman saya sedang dikejar-kejar orang jahat. Terus kumaha tuh? Wahai Miqdad, kau itu sahabat Nabi yang mulia, kau itu sahabat Nabi yang ahli surga. Boleh nggak aku minta tolong? Miqdad, nah beri sih minta tolong naon atuh? Akhirnya jemput tina sumur baik. Emang kunang? Tapi keur diudag-udag ku orang jahat. Kurang udag Nabi. Kurang aja ya. Hanya seketika asup karena sumur. Belilah keluar di rumah Aiman teh. Miqdad, kamu anu nanyakeun abi tong bebejanya abi di dina sumur. Cek Miqdad teh, "Heeh, mau abi beja." Benar sih ya? Nya meskipun nanya Rasulullah mau beja, nya Rasulullah tadi. Ya moal meskipun Rasulullah nanya mau dibejakeun mah di jero. Ame cicing asup di rumah Aiman teh ka jero sumur. Miqdad teh ngalanjutkeun bertani telami beberapa menit kemudian datang Rasulullah bersama rombongan. Wahai Miqdad, apakah kau lihat nu Aiman kemana? Waduh, dirinya Miqdad musibah, bingung. Lamun abi dibejakeun Miqdad di jero sumur, saya khianat ke nu Aiman. Saya sudah berjanji enggak akan bicara. Tapi lamun teu dibejakeun nu nanya Rasulullah. Akhirnya Miqdad teh ya Rasulullah, saya tidak melihat nu Aiman, tapi leungeunna kieu tina sumur. Sahabat cerdasnya, ya Rasul, abi teu ningali nu Aiman ya Rasul, tapi leungeunna kieu tina sumur. Teu ningali nu Aiman ya Rasul. Nah, akhirnya dibuka kondus, keluarlah nu Aiman. Cek Rasul nu Aiman, kau mempermalukanku nu Aiman. Cek nu Aiman kumaha? Sana salah abi Rasul, itu salah mah Hamzah. Sabab kita nguncit. Padahal mah Hamzah heureuy, teu dipuncit kira. Akhirnya disate we Nu Aiman itu sahabat Nabi Nu Aiman. Walaupun jahil ke Rasul, walaupun ke sahabat jahil, tapi Nu Aiman dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Kuncinya cinta
cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dicintai oleh Allah dan Nabi, maka orang tersebut menjadi orang yang soleh, orang wali Allah, kekasih Allah, meskipun akhlaknya rendah. Jadi kuncinya mah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul. Mudah-mudahan kita termasuknya. Kita berkumpul di tempat ini, dasarnya cuma satu, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Adik-adikku sekalian, lanjut. Mana ya Cici? Capek. Lanjut toh. Jam seberapa aja? 5 menit lagi ya, bisa dilanjut. Jadi adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, kunci dari kisah tersebut yaitu, kesimpulan dari kisah tersebut yaitu, bila mana seseorang sudah mencintai Allah, sudah mencintai Rasulullah, bagaimanapun keadaannya tetap dia menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada kekasih Allah. Karena Nabi pernah bersabda, di antara orang yang mendapat perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat yaitu para pemuda yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, para pemuda-pemudi yang hatinya selalu ingin memakmurkan masjid, ingin meramaikan masjid, ingin mensejahterakan masjid dengan hal-hal baik, termasuk merayakan Maulid Nabi. Bila mana dirayakan dengan hal-hal yang baik, itu bisa merupakan ibadah kepada Allah yang insya Allah mendapat pahala nanti di sisi Allah. Segitu mungkin ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.